Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Adilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dan juga manajemen sains. Nah, yang pertama itu adalah konsep pengambilan keputusan. Ini terdiri dari pengertian dan juga jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, apa sih pengambilan keputusan itu? Di sini Robbins mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses memilih dua alternatif atau lebih. Nah, pilihan yang ditetapkan didasarkan pada pertimbangan rasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi organisasi daripada alternatif lainnya. Definisi pengambilan keputusan dari ahli lainnya, yaitu Terry, itu mengartikan pengambilan keputusan sebagai pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Siagian itu mengungkapkan bahwa hakikat pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah. Nah, fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, pada intinya dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan itu adalah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian jenis-jenis pengambilan keputusan itu terdiri dari yang pertama adalah keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Merupakan keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur itu terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Nah, keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi, rekrutmen pegawai, dan juga keputusan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Nah, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Nah, keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya, keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu mengenai manajemen sains, meliputi pengertian, jenis-jenis teknik, langkah-langkah metode ilmiahnya, dan juga kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian manajemen sains. Taylor menyebutkan bahwa manajemen sains adalah penerapan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah dalam manajemen guna membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Nah, manajemen sains itu mencakup sejumlah teknik berorientasi matematis yang telah dikembangkan baik dalam bidang manajemen sains atau diadaptasi dari disiplin ilmu lain seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan rekayasa. Nah, manajemen sains itu juga disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, analisis kuantitatif, dan ilmu keputusan, yang mana manajemen sains adalah bagian dari kurikulum dasar sebagian besar program dalam bisnis. Nah, manajemen sains ini merupakan disiplin yang diakui dan mapan dalam bisnis. Aplikasi teknik manajemen sains tersebar luas dan mereka itu sering dikreditkan dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan bisnis. Dalam berbagai survei bisnis, itu banyak yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan teknik manajemen sains dan sebagian besar menilai hasilnya itu sangat baik. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis teknik manajemen sains. Nah, manajemen sains terdiri dari beberapa jenis teknik. Yang pertama adalah linear mathematical programming. Nah, istilah pemrograman yang digunakan untuk
mengidentifikasi teknik ini itu tidak mengacu pada komputer pemrograman, melainkan serangkaian langkah matematika yang telah ditentukan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, kelas teknik khusus ini itu mencakup beberapa teknik yang lebih sering digunakan dan populer dalam manajemen sains. Secara umum, model pemrograman linear membantu manajer menentukan solusi, yaitu membuat keputusan untuk masalah yang akan mencapai beberapa tujuan, yang mana tujuan tersebut terdapat pembatasan seperti sumber daya yang terbatas atau resep atau mungkin pedoman produksi. Nah, teknik ini mencakup metode linear programming models, graphical analysis, sensitivity analysis, transportation, transshipment, and assignment, integral linear programming, dan goal programming. Nah, yang kedua adalah probabilistic teknik atau teknik probabilitas. Nah, teknik-teknik ini dibedakan dari linear mathematical programming karena hasilnya itu adalah probabilistik. Nah, linear mathematical programming itu kan mengasumsikan bahwa semua parameter dalam model itu diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, hasil solusi juga diasumsikan dan diketahui dengan pasti tanpa kemungkinan bahwa solusi lain itu mungkin ada. Nah, teknik yang mengasumsikan kepastian dalam solusinya itu disebut sebagai deterministik. Akan tetapi sebaliknya, hasil dari teknik probabilistik itu memang mengandung ketidakpastian dengan beberapa kemungkinan bahwa solusi alternatif itu mungkin ada. Contoh teknik probabilistik itu adalah analisis keputusan. Nah, dalam analisis keputusan itu ditunjukkan bagaimana memilih di antara alternatif keputusan yang berbeda. Mengingat kondisi masa depan itu tidak pasti, yaitu probabilistik. Misalnya, pengembang itu mungkin ingin memutuskan apakah akan membangun pusat perbelanjaan, membangun kantor kompleks, membangun kondominium, atau tidak membangun apapun, atau tidak membangun apapun. Mengingat kondisi ekonomi masa depan itu mungkin bisa baik, bisa buruk, masing-masing dengan kemungkinan terjadinya. Nah, yang ketiga adalah network teknik atau teknik jaringan. Nah, teknik ini terdiri dari model yang direpresentasikan sebagai diagram daripada sebagai hubungan matematis yang ketat. Nah, dengan demikian model-model ini menawarkan representasi bergambar dari sistem yang sedang dianalisis. Model-model ini mewakili sistem probabilistik atau deterministik. Misalnya, dalam masalah rute terpendek, diagram network itu dapat digambar untuk membantu manajer menentukan rute terpendek di antara sejumlah rute yang berbeda dari sumber tujuannya. Nah, sebagai contoh, misal kita dapat menggunakan teknik ini untuk menentukan rute mobil terpendek atau tercepat dari St. Louis ke pantai Daytona untuk liburan musim semi. Nah, dalam contoh manajemen proyek, network menunjukkan hubungan semua tugas dan kegiatan untuk suatu proyek, seperti membangun rumah atau mengembangkan sistem komputer baru. Nah, jenis jaringan ini dapat membantu manajer merencanakan cara terbaik untuk menyelesaikan setiap tugas dalam proyek sehingga akan memakan waktu sesingkat mungkin. Kemudian yang keempat adalah other techniques atau teknik lainnya. Nah, karena beberapa topik atau masalah itu kan tidak mudah dikategorikan. Mereka itu mungkin tumpang tindih di antara beberapa kategori atau mungkin unik. Sebagai contoh, proses hierarki analisis atau AHP itu merupakan topik yang tidak mudah diklasifikasikan. Kemudian sebenarnya teknik manajemen sains itu hanya terdiri dari 4 teknik saja, namun karena pada bagan yang tertera itu menunjukkan CD dalam tekniknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di antara topik pemrograman linear itu disertakan dalam CD adalah
modul pada simplex metode, metode solusi transportasi, transshipment, dan penugasan, dan metode solusi cabang dan terikat untuk metode pemrograman integer. Nah, juga termasuk pada CD itu adalah modul tentang pemrograman nonlinear, teori permainan, dan analisis Markov. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Nah, langkah yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Pada tahap ini meliputi identifikasi masalah yang ada dalam suatu sistem organisasi. Nah, sistem itu harus terus-menerus diamati dengan erat sehingga masalah itu dapat diidentifikasi segera setelah masalah tersebut terjadi atau masalah tersebut dapat diantisipasi. Kemudian masalah itu kan tidak selalu merupakan akibat dari krisis yang harus ditanggapi, tapi juga sering melibatkan situasi antisipatif atau perencanaan. Kemudian siapa sih orang yang biasanya mengidentifikasi masalah? Orang yang biasanya mengidentifikasi masalah itu adalah manajer. Karena manajer itu bekerja di tempat di mana masalah mungkin terjadi. Kemudian langkah yang kedua adalah mendefinisikan masalah. Nah, suatu masalah itu harus didefinisikan secara jelas dan ringkas. Pendefinisian masalah yang tidak tepat itu tidak akan menghasilkan solusi atau pada akhirnya menghasilkan solusi yang tidak tepat pula. Oleh karena itu, batas-batas masalah dan sejauh mana masalah meliputi unit lain dari organisasi itu harus dimasukkan dalam definisi masalah. Nah, adanya masalah itu artinya menyiratkan bahwa tujuan dari perusahaan itu tidak dapat dipenuhi dalam beberapa cara, sehingga tujuan dan sasaran organisasi itu juga harus didefinisikan secara jelas. Nah, tujuan yang dinyatakan tersebut itu akan membantu memusatkan perhatian pada apa masalah sebenarnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah model contraction atau perumusan model. Nah, model itu adalah representasi abstrak dari masalah yang ada pada situasi tersebut. Nah, model itu bisa dirumuskan dalam bentuk grafik atau bagan, tapi yang paling sering dalam manajemen model sains itu terdiri dari sekumpulan hubungan matematis. Nah, hubungan matematis ini terdiri dari angka dan simbol. Model itu adalah representasi matematis abstrak dari situasi masalah. Kemudian langkah keempat adalah model solution atau pemecahan model. Nah, pemecahan suatu masalah itu bisa dilakukan dengan program linear, metode grafis, simplex, transportasi, penugasan, dan lain-lain. Kemudian bisa stokastik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya seperti simulasi, peramalan, persediaan, analisis hierarki, dan lain-lain. Kemudian langkah yang terakhir adalah pelaksanaan atau implementasi. Adalah penggunaan model yang sebenarnya yang telah dikembangkan atau solusi untuk masalah model yang dikembangkan untuk dipecahkan. Nah, ini itu adalah langkah paling penting tapi sering diabaikan dalam prosesnya karena tidak selalu ketika model dikembangkan atau solusi itu ditemukan secara otomatis itu akan digunakan. Seringkali orang yang bertanggung jawab untuk menempatkan model atau solusi untuk digunakan itu bukan orang yang sama yang mengembangkan model tersebut, dan dengan demikian pengguna itu mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana model bekerja atau persis apa yang seharusnya dilakukan. Nah, individu itu juga terkadang ragu-ragu untuk mengubah cara normal mereka melakukan sesuatu atau mencoba hal baru. Nah, dalam situasi ini model dan solusi itu mungkin terdorong ke samping atau cenderung diabaikan jika tidak hati-hati dijelaskan dan manfaatnya sepenuhnya ditunjukkan. Nah, jika model ilmu pengetahuan dan solusi tidak diimplementasikan, maka semua upaya dan sumber daya yang digunakan dalam pengembangannya itu mungkin sepenuhnya
akan terbuang. Selanjutnya adalah kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Nah, teknik manajemen sains itu memberikan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan pokok atau strategis. Nah, manajer informasi tersebut juga harus menggabungkan informasi yang diperoleh dengan keahlian dan pengalamannya. Nah, salah satu penggabungan beberapa model manajemen sains dan teknik solusi untuk mengatasi masalah organisasi yang lebih kompleks dan saling terkait itu adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan mengatasi masalah kompleks yang melintasi berbagai bagian organisasi dan operasi. DSS itu biasanya interaktif, menggabungkan berbagai database dan model manajemen sains yang berbeda dan teknik solusi dengan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban. Dalam bentuknya yang paling sederhana, setiap perangkat lunak berbasis komputer yang membantu pembuat keputusan membuat keputusan dapat disebut dengan DSS. Nah, DSS skala besar seperti sistem ERP di perusahaan itu mungkin menyertakan model peramalan untuk menganalisis data penjualan dan membantu menentukan permintaan produk di masa depan. Nah, model inventaris untuk menentukan berapa banyak persediaan yang harus disimpan. Model pemrograman linear untuk menentukan berapa banyak bahan yang harus dipesan dan produk yang harus diproduksi dan kapasitas memproduksinya. Nah, model transportasi untuk menentukan metode yang paling hemat biaya untuk mendistribusikan produk ke pelanggan dan aliran jaringan model untuk menentukan rute pengiriman terbaik. Nah, teknik dan model manajemen sains dapat menunjukkan jenis masalah perusahaan atau organisasi yang dihadapi. Tujuan dari pendekatan solusi yang dikembangkan untuk memecahkan masalah dan manfaat yang diperoleh dari modal atau teknik, yaitu apa yang ahli. Nah, pada intinya manajemen sains itu berguna untuk memecahkan berbagai masalah manajemen dalam rangka membantu manajer mengambil keputusan yang paling tepat. Kemudian yang terakhir itu adalah contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya mengambil contoh aplikasi ilmu manajemen sistem pendukung keputusan untuk produksi kaleng aluminium di Kors. Nah, Vale Metal Container atau VMC, sebuah perusahaan patungan antara Kors Brewing Company dan American National Can, mengoperasikan fasilitas tunggal terbesar untuk produksi kaleng aluminium di dunia di Golden, Colorado. Nah, pabrik yang mencakup 6 jalur produksi memproduksi lebih dari 4 miliar kaleng per tahun untuk 7 label bir Coors yang diproduksi di pabrik Coors di Colorado, Virginia, dan Tennessee. Nah, jadwal produksi mingguan brewery itu tidak dapat diprediksi, dan jika kaleng yang cukup tidak tersedia, jalur pengisian brewery dapat ditutup dengan biaya $65 per menit. Untuk mengatasi permintaan brewery variabel, VMC membangun persediaan kaleng untuk ketujuh label Coors selama musim dingin dan musim semi ketika permintaan bir lebih rendah, untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi di musim panas. Nah, setiap lini produksi di pabrik produksi kaleng menghasilkan beberapa label, dan ketika satu jalur dialihkan dari satu label ke label lainnya, itu terjadi perubahan label. Nah, kaleng yang sudah jadi masuk ke inventaris jangka pendek dalam trailer, di mana mereka dikirim ke tempat pembuatan bir dalam sehari, atau dua jenis inventaris jangka panjang di mana kaleng disimpan di palet untuk pengiriman di masa mendatang. Kemudian VMC mengembangkan DSS untuk menentukan jadwal produksi mingguan untuk kaleng yang akan memenuhi permintaan pembuatan bir sambil meminimalkan jumlah perubahan label yang mahal dan biaya inventaris terkait.
DSS mencakup antarmuka pengguna berbasis Excel. Untuk entry data, spreadsheet Excel ditautkan ke model pemrograman linear yang mengembangkan jadwal produksi optimal yang meminimalkan biaya yang terkait dengan perubahan label sambil memenuhi permintaan. Nah, format spreadsheet itu memungkinkan data untuk dimasukkan dan disesuaikan dengan mudah pada satu lembar kerja, dan jadwal produksi dikembangkan pada lembar kerja yang lain. Nah, jadwal produksi kemudian dilaporkan pada spreadsheet lain yang diformat khusus yang dapat dilihat, dicetak, dan diedit oleh pengguna. Penghematan biaya dengan DSS ini rata-rata sekitar $3.000 per minggu dan penghematan tahunan lebih dari $160.000. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.